Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidhah Life. Kali ini kita bakal bahas tentang Riyadhah 40 hari. Kalian ada yang pernah ngelakuin? Kalau kalian pengen ngelakuin, lebih baik kalian dengerin podcast ini sampai habis, kali aja kalian dapat insight-nya. Mostly orang-orang yang pengen Riyadhah itu ekspektasinya agar hafalannya semakin kuat. Tapi beneran gak sih kalau Riyadhah itu memang bisa bikin hafalan kita tambah oke? So, banyak dari hafid baru itu ngelakuin Riyadhah memang ekspektasinya untuk hafalannya semakin bagus. Tapi kayak hafid yang udah pernah ngelakuin itu biasanya ada tujuan-tujuan lain. Seperti teman aku juga melakukan Riyadhah di masa kehamilannya, berharap sehingga nanti anaknya lahir itu menjadi seorang anak yang sangat mencintai Al-Quran. Terus mungkin ada tujuan lain ketika mereka ingin menggapai suatu cita-cita, that's why mendekatkan diri ke Allahnya melalui hataman Quran 40 hari ini. Aku juga pernah melakukan Riyadhah ini cuma karena escaping dari perasaan patah banget, jadinya kayak aku nggak bisa meregulasi depresi aku. Ya udah, daripada sedih mending ngaji aja. Baik, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan Riyadhah 40 hari? Jadi aku ngikutin panduannya melalui buku ini yang diterbitkan oleh MUI Quran Kudus. Nah, buku ini menjelaskan bahwa Riyadhah itu direkomendasikan memulai dari tanggal 21 Sya'ban sampai akhir Ramadan, terinspirasi dari kholwatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah, rekomendasi yang kedua adalah sekitar akhir Syawal hingga hari Arafah. Ini juga terinspirasi dari kholwatnya mendekatkan diri kepada Allahnya Nabi Musa di bukit tersebut. Itu semua cuma rekomendasi, nggak ada kewajiban tertentu. Silahkan pilih waktu yang tepat buat kalian, waktu liburan, waktu libur kerja atau apa, tapi sekiranya tidak mengganggu kalian dalam mencari nafkah ataupun belajar. Alhamdulillah kita sebagai cewek punya waktu istirahat di masa haid. Karena kalau 40 hari langsungan itu, ya Allah, capek banget, pekal banget, meriang banget. Alhamdulillah ya kita diciptakan sebagai wanita. To be honest, aku ngelakuin Riyadhah 40 hataman Quran ini 2 kali. Yang pertama yaitu semasa waktu masih di pondok sebagai persyaratan agar aku bisa boyong dan pengen lanjut kuliah. Dan aku itu mengikuti seluruhnya rangkaian yang ada di buku ini, yaitu mulai dari setelah maghrib, udah termasuk ngikutin doanya, hadrohnya, berikut juga dengan sholat-sholat sunnahnya. Pokoknya banyak banget. Dan itu dilakukan pada bulan Ramadan. So aku ngelakuin sambil puasa. Chaos banget karena aku juga nggak mau ngeninggalin tarawih 20 rakaat. Aku juga harus menjaga stamina, lapar. Jadi oh my god, susah banget sih. Tapi karena hadiahnya adalah boleh boyong, keluar dari pondok dan menggapai cita-cita aku, why not? Aku harus berjuang sampai akhir. Jadi waktu itu mungkin aku cuma bisa ngehandle 15-18 juz bil hifdzi, sisanya itu qinaton. Menurut pengalaman pertama aku, apakah itu bisa menjadikan hafalan kita semakin kuat? Ya kuat sih, tapi yang dibihilfiin, yang emang waktu proses Riyadhah itu secara hafalan yang dibaca ya tetap gak kuat, karena hafalan itu kan memang dihafalkan bukan dibaca. Kalau dibaca mah berarti itu binador. Kemudian untuk Riyadhah yang kedua aku lakuin di 2024 lalu karena depresi itu. Nah itu tuh oke banget karena aku udah banyak menguasai hafalan Qurannya juga makin oke, sehingga yang binador itu tinggal dikit. Dan dengan melakukan Riyadhah itu aku ngerasa jauh lebih mengenali diri sendiri. Apalagi itu kan benar-benar menyendiri, ngaji doang, bisa melihat sekitar dengan lebih mendetail, lebih bersyukur lagi sebagai manusia. Banyak sih kayak pengalaman yang bikin aku terkesan dari Riyadhah tersebut. Nah untuk Riyadhah yang kedua aku lebih eksploratif, yang kayak gak cuma duduk khusyuk tapi tiduran, jalan, semuanya, karena hafalannya kan udah makin oke tuh. Jadi aku juga memulainya gak dari maghrib, aku nyobain
memulainya setelah subuh, dan ternyata itu oke banget untuk jadwal aku ngerasa nggak harus begadang. Karena kalau maghrib itu berasa ada kewajiban untuk begadang, membaca Al-Quran sebanyak mungkin, tapi kalau subuh itu udah dihabisin banyak-banyaknya itu di waktu siang, sehingga hatamannya tuh menjelang tidur. Jadi aku ngerasa this is the best way, setelah subuh itu cocok banget buat aku. Gak tahu kalau kalian suka habis maghrib atau habis subuh. For sure, Riyadhah 40 hari itu bikin hafalan semakin kuat dan bikin familiar terhadap hafalan yang terasa ringkih. Jadi siapapun kalian yang ingin melakukan Riyadhah, kalau pengen hafalannya itu mungkin banget, mending setelah Riyadhah langsung gas untuk menghafal ulang atau memperbaiki hafalan yang lemah itu. Dari apa yang gak sempurna, bye, assalamualaikum.